warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki dari Prodi S1 PJSD Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sekarang saya semester 4 dan sekarang saya mendapatkan tugas simulasi mengajar secara online dikarenakan pandemi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Kebetulan saya mendapatkan kelas 3. Nah, ini adalah perangkat pembelajaran saya. Di dalamnya ada analisa indikator dan peta konsep. Lalu dalam juga ada RPP, saya juga sudah membuat RPP. Setelah itu ada juga bahan ajar. Selain bahan ajar, dalam perangkat pembelajaran ini saya juga ada LKPD, lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir adalah lembar penilaian. Di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan kosakata kalimat erektif, karena dalam tematik saya nanti akan menjelaskan mata pelajaran kedua, yaitu IPA dan bahasa Indonesia, namun lebih fokus pada bahasa Indonesianya, yakni materi kosakata baku dan kalimat erektif. Begitu, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah dan diberi kesehatan. Amin. Untuk itu, Mas Danu, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akan Bapak absen dulu ya. Mas Danu hadir. Mbak Dita. Oke, Mas Wahid hadir. Mbak Evi. Oh ya. Mbak Linda. Oke, silakan. Lah, apakah sudah siap belajar semuanya? Siap? Oke, kalau gitu mari kita lakukan 2 tepuk. Yang pertama, tepuk apa kabar? Oke, bisa dimulai. Tepuk apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Yes. Yang kedua yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, apakah sudah semangat semuanya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah masih ingat materi sebelumnya? Masih, Pak? Apakah ingat? Iya, betul. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti di Indonesia banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya, banyak agama. Oleh karena itu kita harus mencintai bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga bersama-sama baik lingkungannya. Kita juga harus baik sesama teman kita, tetangga kita, seperti saudara tua kita. Semangat belajar agar nanti menjadi generasi yang hebat membangun Indonesia. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Mbak Linda sudah? Mbak Dita? Mbak Desi sudah? Mas Danu? Oke, berarti di kelas ini banyak ya yang sudah ke kebun binatang. Kira-kira di kebun binatang ada apa aja? Hewan, ya betul. Apalagi tumbuhan, ya betul. Di sana juga ada permainan. Oh,
Ya, jadi di sana kalian bertemu banyak sekali jenis binatang-binatang ya, jenis-jenis tumbuhan juga ya. Nah sekarang Bapak Guru mau tanya, siapa yang memelihara hewan di rumah? Mas Adi merawat apa? Kucing. Mas Mustafid? Oh, punya kambing di rumah. Siapa juga yang merawat tumbuhan di rumah? Mbak Envi punya anggrek. Kenapa Bapak Guru menanyakan itu? Karena nanti kita akan belajar tentang apa? Makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, bisa dimulai. Mari kita bernyanyi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Spesifik, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Namun, karena kita nanti akan berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, maka tujuan materi kali ini adalah tentang mencermati kosakata baku di dalam teks ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, biar kalian tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir, kalian bisa menulis tentang kalimat efektif materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Itu anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Mas Danu, Mas Adi, Mas Ipa nggak boleh main sendiri ya. Ayo kita menyimak dulu materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Pertama, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari tentang ciri-ciri, apa itu makhluk hidup? Siapa yang tahu? Oke, Mas Adi, makhluk yang hidup. Ya, bisa. Mas Farid, apa? Makhluk hidup yang bergerak. Betul. Ada lagi? Pak Wahyu, apa? Betul juga, makhluk hidup yang bernafas katanya. Oke, kurang lebih benar semua. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai lingkungan atau survive dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, makhluk hidup ada apa aja? Manusia, hewan, tumbuhan. Ada lagi teman-teman, yaitu mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa virus, bakteri. Itu tadi adalah jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama ada mikroorganisme, kedua ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa kok dikatakan makhluk hidup? Karena ia hidup. Bedanya ada dua, makhluk hidup dan tak hidup. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan yang tak hidup? Apa? Coba. Mas Ipa, apa? Gitar. Benar. Mas Afandi? Meja. Benar. Mbak Karina? Papan. Benar juga.
Kenapa dikatakan tak hidup? Karena ia apa yo? Nah, itu yang akan kita pelajari dan akan kita cari jawabannya di ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalau kita sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup, nanti kita akan tahu kenapa benda-benda yang disebutkan teman-teman kami tadi bersifat tak hidup. Sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Karena bernafas adalah ketika kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena dari oksigen itulah nanti akan diproses kita menjadi energi, dan energi itu biar kita bisa bergerak juga termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Karena apa? Karena kalau tidak bergerak seperti yang disebutkan teman-teman tadi kayak gitar, papan, itu bukan makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah membutuhkan makanan dan minuman. Karena dari makanan dan minuman itulah nanti ketika diproses dalam pencernaan kita akan menjadi energi, dan energi itu biar kita berfungsi, kita bisa bergerak, dan kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Contoh, dulu Mas Danu bayi, sekarang sudah besar seperti 3. Dulu Pak Guru juga seperti kalian, sekarang sudah besar. Nah, berkembang juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ada tumbuhnya yang lebar, atau pohon kecil menjadi besar batangnya, atau hewan yang kecil menjadi gemuk. Tapi berkembang juga bisa dari segi otak kita. Dulu kan kita bisa contoh bayi belum bisa bicara kan. Nah, sudah dewasa nanti bisa bicara, bisa bercerita dan lain-lain. Seperti itu. Apa misalnya di robot? Kenapa robot dikatakan bukan hidup? Karena dia ciptakan dari mesin. Dia tidak membutuhkan makan dan minum. Dia juga tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Itu bedanya. Robot ya seperti itu, tidak bisa bertumbuh dan berkembang kalau tidak dibantu oleh manusia. Yang paling penting membedakan yang ditanyakan masalah tadi. Yang kelima adalah berkembang biak. Ciri terakhir dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Bisa beranak pinak. Yang hewan ada yang bertelur, tapi yang manusia adalah beranak. Seperti contoh, Mas Avandi kan punya adik. Nah, itu nanti besar. Nah, Pak Guru juga nanti ketika menikah punya istri, nanti punya anak-anak besar, nanti punya anak lagi, terus berkembang biak. Nah, kalau robot nggak bisa. Itu bedanya. Oke, paham? Sekarang kalian akan Bapak suruh untuk cari informasi. Bisa kalian bayangkan aja ya. Untuk Mas Misbah, tolong bagikan kelompok dibagi 5 kelompok ya. Oke, terima kasih Mas Misbah. Jadi anak-anak, kalian akan Bapak beri tugas untuk mencari informasi terkait ciri-ciri makhluk hidup. Bisa kalian bayangkan apa yang sudah kalian alami, apa yang pernah kalian temui, hewan-hewan atau tumbuhan. Nanti catat
yang berkenaan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Contoh, di rumah saya memberi makan kucing. Nah, itu kan termasuk berarti ciri-ciri makhluk hidup, yakni untuk makan dan lain-lain. Ini sudah selesai. Sekarang kita bikin dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekali lagi. Coba ubah katanya. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Sekarang silakan membuka buku ajar yang sudah kalian pegang. Buka halaman 10 terkait pembelajaran kosakata baku dan kalimat efektif. Silakan mempelajari sebentar. Karena kalian sudah membaca sekilas terkait kosakata baku dan kalimat efektif di buku ajar, sekarang kita fokus dan menyimak kembali penjelasan guru. Nah, sekarang guru akan menjelaskan tentang kosakata baku. Setelah itu nanti akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Sekarang kosakata baku dulu. Sebelum kosakata baku, apa itu kosakata? Danu? Bunda? Jadi, kosakata adalah kata-kata yang dapat dipahami baik maknanya ataupun cara penggunaannya oleh seseorang. Jadi kosakata adalah kata-kata yang dipahami baik maknanya ataupun cara penggunaannya. Contoh kata hewan, tumbuhan, manusia. Contoh begini, misal maknanya. Kalian sudah tahu kan apa makna hewan, tumbuhan, manusia, gitu kan? Nah, untuk cara penggunaannya pun seseorang harus tahu. Misal contoh, ada kucing. Kita katakan itu tumbuhan, kan salah cara penggunaannya. Ataupun tumbuhan, kita sebut itu manusia, kan salah. Seperti itu ya. Nah, kalau kosakata baku apa? Mbak Evi? Atau Mbak Seli? Ya, jadi kosakata baku itu kosakata atau kata yang sudah diresmikan atau dipatenkan di PUEBI. Ini adalah standar bahasa atau kata-kata yang sudah dilakukan atau sudah diresmikan atau sudah disahkan, itu kata yang baku, seperti itu. Contoh, kata baku hewan. Kalau kita tulis hewan, salah. Contoh lagi, misal tumbuhan. Kalau kita tulis tumbuhan, agak hanya, tapi salah. Ini yang benar. Atau ini manusia tapi kita tulis manusia, salah juga karena yang benar adalah MANUSIA, manusia. Jadi kosakata baku adalah kata yang sudah diresmikan di PUEBI. Itu ya. Jadi kosakata baku adalah kata-kata yang sudah diresmikan di PUEBI. Lebih detailnya tadi kalian sudah baca di buku ajar. Ada yang tanyakan? Lanjut ya. Baiklah, langsung saja. Sekarang kita akan
menyimak penjelasan tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang menyesuaikan atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh seperti ejaan yang sudah disahkan di PUEBI, atau penggunaan diksi yang tepat, atau cara penggunaannya harus pas. Nah, itu adalah kalimat efektif. Nanti Pak Guru akan mencontohkan. Nah, kalimat kan memang ada subjek, predikat. Jadi kan ada di penjelasan semester lalu ya. Lalu nanti kan biasanya ada objek atau keterangan, kan? Kalimat, tapi kalau kalimat efektif itu harus sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, contoh kalimat dulu. Danu main sepak bola. Ini mengulas tentang kalimat dulu ya. Itu Danu subjek, main predikat, sepak bola objek. Nanti kalau ada penjelasan di lapangan, jadi keterangan tempat. Nah, untuk kalimat efektif, ini contoh ya. Contoh di penjelasan makhluk hidup. Manusia makhluk herbivora dan karnivora. Manusia subjek, makhluk predikat. Nah, ini objek, herbivora dan karnivora. Ini tidak efektif karena apa? Ini tidak efektif karena apa? Karena ada kata yang harus dipakai atau diksi yang tepat. Yaitu apa yuk? Betul sekali Mbak Evi. Omnivora. Manusia makhluk omnivora itu lebih efektif. Contoh lagi, kucing makan roti dan makan apa? Pisang. Kucing subjek, makan predikat, objeknya roti, dan makan predikat tadi, objeknya pisang. Kenapa ini tidak efektif? Karena ada predikat yang sama, jadi bisa digabung. Apa Mbak Linda? Ya, benar sekali. Kucing makan roti dan pisang. Jadi seperti itu. Udah bukan? Apa ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Oke. Kita tes semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Apakah masih semangat? Ayo dong semangat. Ini sudah mau pulang kok, tenang. Mas Danu sudah mau pulang ya? Iya, tenang. Oke, semangat dulu. Kalau lebih semangat nanti pulangnya lebih cepat. Oke, ini lagi, tes semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, karena sudah Pak Guru jelaskan tentang ciri-ciri hidup, juga apa hidup, kosakata baku dan kalimat efektif. Sekarang buka lembar kerja peserta didik
menit dimulai dari sekarang. Baiklah, bisa dibuat PR di rumah. Sekarang kita evaluasi sebentar ya. Jadi apa aja ciri-ciri hidup? Yang pertama apa? Bergerak. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, bernafas. Ya benar. Apalagi? Tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir apa? Masih Pak? Ya betul, bereproduksi atau berkembang biak. Ada 5 ya. Lalu, apa itu kosakata baku? Ayo, Mas Ainun bisa? Kosakata baku adalah kata-kata yang sudah disebutkan atau disahkan di PUEBG. Lebih mudahnya itu ya. Nah, kalau kalimat efektif adalah kalimat yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Baiklah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat belajar, di rumah harus tetap rajin-rajin belajar, dikerjakan PR-nya, dan jangan main game terus. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan pembelajaran kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, nanti kalau pulang hati-hati, salam kepada orang tua di rumah, dan